para pendamping desa, pendamping lokal desa di Kabupaten Langkat, rekan-rekan kelompok kerja relawan pendataan desa atau Pokja SGDIS di Kabupaten Langkat yang kami banggakan. Kali ini kita akan berbagi info tentang aplikasi SGDIS Desa. Tentu yang pertama kita lakukan adalah menginstal aplikasi ini di Android kita masing-masing. Baik, untuk masuk ke aplikasi ini kita menggunakan NIK dan HP milik pribadi kita. Misalnya di user kita masukkan NIK kita, ketik NIK, kemudian di password kita ketik nomor handphone kita. Ya, begini. Kemudian kita klik masuk. Ini dia. Kan sudah masuk di dalam. Inilah tampilan awal dalam aplikasi SGDIS. Di sini ada nama kita nanti. Saya di sini nampak Majen Simanung Khalid. Nomor handphone saya juga nampak di situ. Dan status saya sebagai apa di sini? Saya adalah admin kabupaten. Nah, di sini ada di sini. Lalu di dalam aplikasi ini ada menu-menu yang harus kita isi. Ada 4 menu utama di sini. Survei desa, survei RT, survei keluarga, dan survei individu. Inilah menu utama di dalam aplikasi ini. Tampilan awal aplikasi ini ada menu berwarna hijau, ada warna merah, ada warna kuning. Di warna hijau ada menu survei desa. Kemudian ada survei RT. Ini. Kemudian ada menu survei keluarga. Kemudian ada survei individu. Sedangkan di menu warna merah adalah hasil survei desa, hasil survei RT, hasil survei keluarga, hasil survei individu. Artinya yang merah ini, menu-menu yang merah ini adalah hasil dari isian survei desa, survei RT, survei keluarga, survei individu. Sedangkan menu yang berwarna kuning itu adalah tentang aplikasi. Ini dia. Apa dan bagaimana aplikasi ini ada di menu ini. Kita kembali kepada penggunaan aplikasi ini. Langkah pertama yang kita isi itu adalah survei desa. Survei desa ini nanti akan dilakukan oleh perangkat desa, anggota Pokja yang ada di perangkat desa yang akan ditugaskan oleh sekretaris desa melakukan isian atau entry data survei desa ini. Di sini di menu ini, di menu survei desa ada menu tentang lokasi, ada tentang pemerintahan desa, ada tentang musyawarah desa, ada tentang regulasi, ada tentang APBD, ada tentang aset, ada tentang layanan, ada tentang kerjasama, ada tentang lembaga kemasyarakatan, ada menu tentang BUMD, ada menu tentang usaha BUMDes, ada menu tentang infrastruktur dan lainnya. Jadi di sini nanti akan diisi oleh anggota Pokja yang berasal dari perangkat desa.
ini menu-menu yang entry survei desa ini pada intinya tidak memerlukan wawancara. Karena desa sudah memiliki data-data yang diperlukan untuk mengisi menu-menu yang ada dalam entry survei desa ini. Jadi tinggal mengisi saja. Contoh misalnya, foto balai desa. Kita klik kota. Kita klik, inilah hasilnya. Ini dalam menu balai desa ini, kita sebelumnya foto dulu. Kita foto dulu balai desa itu, baru simpan di handphone, lalu kita isi. Kita klik, kita cari di mana tadi. Kita cari di mana tadi data itu kita simpan. Nih. Misalnya Balai Desa Tamaran atau Balai Desa Perkebunan Tanjung Beringin. Ini misalnya balai desanya, Balai Desa Tamaran misalnya ini. Ini tadi sudah kita foto dan kita klik di sini. Muncul dia. Lalu kita isi menu-menu berikutnya. Alamat email desa. Email desa apa? Apa email desa kita? Kita ketik di sini. Misalnya, ya kan? Kemudian web desa, apa alamatnya? Facebooknya, medsosnya maksudnya, medsos ini. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, kemudian status desa. Status desa Tamaran misalnya. Apa status desa tersebut? Desa, kelurahan, kampung, negari, gambong. Kita pilih desa. Karena memang statusnya adalah desa, ya kan? Desa. Kemudian jumlah RW. Berapa jumlah RW-nya? Ketik angkanya berapa? 23, 24, atau 13, atau berapa? Kemudian jumlah RT-nya berapa? Berapa RT-nya? Ketik. Misalnya 19. Kemudian SK pendirian ada atau tidak? Pasti ada. Kalau ada, pilih ya. Kalau tidak, pilih tidak. Berarti ya. Kemudian SK pendirian desa berapa nomornya? Ketik SK nomor 23 per SK dan seterusnya. Ketik berapa nomor SK pendirian desa Tamaran. Kemudian peta desa ada apa tidak? Kalau ya, pilih ya. SK Bupati atau Gubernur tentang peta ada tidak? Kalau ada, berapa nomornya? Ketik SK Gupsu nomor 234567 dan seterusnya. Kemudian luas wilayah berapa hektar? Berapa hektar luas desa ini? Desa Tamaran. Berapa luasnya? Desa Tamaran atau Desa Perkebunan Tanjung Beringin. Berapa luasnya? Kita isi di sini. 5.000 hektar misalnya. Kita tulis 5.000 hektar. 5.000 hektar. Kemudian lokasi desa terletak di pulau. Di pulau mana? Pulau Sumatera.
Sumatera, misalnya ya. Kemudian topografi terluas wilayah. Kita ini Tamaran, desa Tamaran di mana dia? Di lembah, puncak, dataran, atau pesisir pantai. Kita pilih misalnya dataran. Desa Perkebunan Tanjung Beringin juga begitu ya. Dataran. Kemudian jumlah warga di lereng puncak, berarti tidak ada. Lalu kantor kepala desa ada apa tidak? Ada dan layak. Wah, cantik. Kantor kepala desa kan cantik. Isi ada, layak, tegas, ya kan? Kepemilikan kantor, apakah dia aset desa? Bukan aset desa? Bagaimana kepemilikan kantor ini? Aset desa. Lokasi kantor masih di dalam desa Tamaran? Kalau ini desa Tamaran, apakah kantor desa kita berada di kantor desa Tamaran? Kalau ini misalnya desa Perkebunan Tanjung Beringin, apakah kantor kita ini berada di desa Tanjung Beringin? Kalau iya, lokasi kantor Tamaran berada di dalam desa. Lokasi kantor Perkebunan Tanjung Beringin berada di dalam desa. Tegas. Ada isiannya di sini. Di dalam desa, bukan di luar desa. Kemudian penyelenggara pemerintahan, di mana dilakukan? Di kantor kepala desa atau balai desa. Mungkin desa lain ada yang tidak menjadikan kantor desa sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian jam kerja di kantor desa. Ada jadwal kerja atau tidak? Tidak menentu. Ada jadwal kerja, pilih. Misalnya, ada jadwal kerja. Pilih, ada jadwal kerja. Lalu di menu koordinat lintang. Koordinat lintang. Ini berapa? Lihat di data desa kita ada itu. Misalnya 50 derajat. 50 derajat. Nah, lintang utara. 500 derajat lintang utara. Ini 75 derajat lintang selatan misalnya, ya kan? Lintang utara 56 derajat. Kemudian lintang selatan 36 lintang. Itu ada itu di dalam data desa kita. Tinggal mengisinya saja. Kemudian ketinggian lokasi. Berapa tinggi ini daerah permukaan air laut? Itu ada di dana desa. Tidak perlu lagi kita wawancara ke sana kemari. Itu sudah ada di kantor desa. Misalnya 1.500 meter di atas permukaan laut. Lalu data-data ini semua dibaca lagi. Ada yang salah, ada yang kurang lengkapi. Jika sudah selesai diisi, kita klik simpan. Simpan sukses. Berarti data itu sudah sukses kita simpan. Lalu kita ke menu pemerintahan desa. Di menu pemerintahan desa, kita tulis dulu, kita isi nama-nama yang ada di dalam pemerintahan desa kita. Kita mulai dari kepala desa, nanti ke sekretaris desa, kemudian bendahara desa, kepala urusan tata usaha. Ini semua nanti sampai ke pegawai desa kita isi satu persatu. Caranya adalah dengan cara demikian. Misalnya jabatan kepala desa, namanya siapa?
nama kepala desa Tamaran, nama kepala desa Keperkebunan Tanjung Beringin siapa? Tulis di sini. Kemudian jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, pilih. NIK-nya berapa? Tulis. Nah, ini tulis namanya. Siapa tadi nama kepala desanya, jenis kelaminnya apa, kemudian NIK-nya berapa, 120, tup, dan seterusnya. Kemudian nomor HP-nya berapa, 0813 96 50 50 90. Kemudian dia bekerja sejak kapan? Sejak 23 sejak 2000, sejak 2000 berapa? 2000 berapa misalnya? 2000, ini 2021, berapa? 2020 atau 2019 misalnya ya. Nanti isi sesuai ketentuan, sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Menjabat sejak, ini belum di-upload ya. Menjabat sejak, ini belum di-upload ya. Sejak 2019 ya. Sejak kapan? 23 apa dia? Kemudian jika selesai, simpan. Lalu kita bikin yang baru. Klik baru untuk melanjutkan pejabat selanjutnya. Tadi sudah kepala desa, lalu kita ke sekretaris desa. Begitu seterusnya, diisi data-data ini. Namanya siapa, jenis kelaminnya apa, NIK-nya berapa, nomor HP-nya berapa, menjabat sejak tahun berapa, kemudian simpan. Lalu ketik baru lagi, klik baru. Kita beralih ke bendahara desa. Siapa, namanya, jenis kelaminnya apa, NIK-nya, HP-nya berapa, menjabat sejak kapan, lalu simpan, klik baru. Kita ambil lagi kepala urusan tata usaha sampai nanti selesai, sampai ke pegawai desa. Setiap selesai diisi, kita simpan. Nah, setelah disimpan, kita beralih ke menu lainnya. Ini musyawarah desa. Maka khusus di menu entry survei desa, petugas yang mengisi data ini tidak perlu melakukan wawancara, sebab semua sudah ada, data ini sudah ada di kantor desa, dan yang mengisinya juga adalah perangkat desa yang menjadi anggota relawan Pokja SJDIS desa. Begitu juga nanti menu regulasi. Ini tak perlu lagi diwawancarai karena memang sudah ada, tinggal mengisinya, pindahkan ke sini. Kemudian APBD, berapa anggaran pendapatan, dana desa dari APBN berapa, pendapatan asli desa berapa. Ini kan sudah ada datanya sudah ada lengkap di kantor desa. Tidak perlu wawancara lagi, tinggal mengisinya saja. Jadi gampang sekali. Setelah diisi, simpan. Setelah disimpan, baru pindah ke menu lain, aset desa. Di aset desa, misalnya, ini ada beberapa pilihan di sini. Aset desa itu mungkin desa itu sudah memiliki BUMDes dan BUMDes bersama. Ada tanah desa. Di sini ada pilihan-pilihan lain yang bisa kita pilih sesuai dengan kondisi yang ada di desa kita. Apakah desa ini memiliki aset desa BUMDes? Kita pilih BUMDes dulu. Volumenya, satuannya, nilainya. Simpan. Setelah disimpan, kita
klik menu baru. Lalu kita pilih lagi pilihan lainnya, tanah desa. Isi lagi volumenya berapa, satuannya berapa, nilai rupiahnya berapa. Simpan, klik baru. Pilih lagi, bangunan milik desa. Habis itu pilih pasar desa. Setelah itu tempat pelelangan ikan, ada nggak di desa itu? Pertokoan, kalau ada. Tambatan perahu, kalau ada. Pemandian umum, kalau ada. Lapangan olahraga, kalau ada. Lokasi wisata, kalau ada. Aset desa lainnya. Aset desa lainnya itu apa? Sesuaikan dengan kondisi yang ada di desa ini. Di desa Temaran misalnya, apa yang menjadi aset desa? BUMDes. Oke, isi volumenya berapa? Isi. Satuannya berapa unit? Atau berapa hektar? Sebenarnya berapa unit? 1 unit. Nilainya berapa? Asumsinya berapa dia? Setelah itu simpan. Begitu juga di desa perkebunan Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai misalnya. Apakah ada pasar desa menjadi aset desa? Tempat pelelangan ikan, pertokoan, tambatan perahu, pemandian umum, lapangan olahraga, lokasi wisata. Kalau ada, lokasi wisata ini volumenya berapa? Satuannya berapa unit? Nilai rupiahnya kalau dirupiahkan berapa? Itu ada perkiraan-perkiraan setempat yang sudah dilakukan. Yang penting diingat adalah setiap mengisi menu yang ada dalam aplikasi ini, klik atau tekan simpan. Baru masuk ke menu yang baru. Oke, ini kita anggap sudah selesai menu tentang aset desa. Lalu kita kembali beralih ke menu lainnya, layanan. Layanan ini juga ada beberapa pilihan di sini. Komputer, laptop digunakan, jarang digunakan, tidak digunakan, tidak ada. Adakah komputer di desa? Ada, digunakan, gunakan. Pilih digunakan. Kalau jarang digunakan, pilih jarang digunakan. Fasilitas internet berfungsi apa tidak? Berfungsi atau jarang digunakan? Tidak berfungsi atau tidak ada? Pilih. Ini saya yakin berfungsi, ya kan? Kemudian kecepatan akses, cepat, sedang, lambat. Pilih dia, ada 3 di sini nih pilihan. Cepat, sedang, lambat. Pilih sesuai kondisi yang ada. Kemudian sistem informasi, digunakan, jarang digunakan, tidak digunakan, tidak ada. Pilih sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau memang digunakan, ambil digunakan. Sistem keuangan, digunakan, jarang digunakan, tidak digunakan, tidak ada. Ini mungkin kita pilih adalah digunakan. Ini sesuaikan dengan desa yang ada di desa kita masing-masing. Misalnya di desa Tamaran atau di desa perkebunan Tanjung Beringin, ini sistem keuangan ini digunakan, maka pilih digunakan. Kemudian di menu jumlah surat tidak mampu. Ini jumlah surat keterangan tidak mampu. Berapa yang dikeluarkan dalam 1 tahun ini? Atau sejak desa ini ada? Bagaimana pemahamannya? Jumlah surat tidak mampu. Berapa surat keterangan tidak mampu dikeluarkan oleh kepala desa yang menjabat sejak dia menjabat kepala desa. Kemudian jumlah penduduk belum mereka. Ini belum mereka, ini macam mana maksudnya? Mungkin ini adalah jumlah penduduk yang belum merekam. Ini sesuai dengan ada di kolom ini ya. Ini kan sudah dijelaskan di sini. Jumlah belum merekam KTP. Berapa orang? Ada 26? Isi. Di jumlah tidak mampu tadi ada berapa dikeluarkan?
28 misalnya. Jumlah penduduk belum tercatat di kartu keluarga. Ada berapa? Ada 32,5 misalnya. Bagaimana pelayanan desa? Baik, cukup baik, buruk. Kalau buruk, pilih buruk. Tapi mungkin tidak akan kita pilih buruk, sebab kita yang mengisi. Yang mengisi ini adalah perangkat desa. Maka pilih baik. Itu dia. Apakah ada data statistik desa? Kalau ada, pilih baik. Ada. Kalau tidak, pilih tidak. Bagaimana di desa Tamaran atau desa Tanjung Beringin? Kalau ada, pilih ada. Lalu setelah ini kita isi mulai dari atas sampai ke bawah. Semua daftar isian ini sudah kita pilih dan sudah kita isi kolom-kolomnya. Jangan ada yang tidak terisi ya. Semua harus diisi. Kalau ada pilihan, pilih. Kalau ada penulisan angka, tulis angka. Lalu kemudian simpan. Simpan sukses. Oke, kan begitu. Lalu setelah itu kita ke kerjasama. Atau ini jangan diupload dulu. Kita ke kerjasama. Di kerjasama ini juga begitu. Pihak yang diajak kerjasama, misalnya PT Kepong Langkat. Tulis PT Kepong Nusantara Langkat. Nusantara Langkat. Oke. Lingkup kerjasama. Lingkup dengan kita pilih, misalnya lingkup kerjasama yang dilakukan oleh Desa Tamaran atau Desa Tanjung Beringin ini dengan pihak PT Kepong Nusantara Langkat adalah lingkup kerjasama dengan swasta. Tahun berakhir kerjasama, misalnya 2025. Jumlah pemanfaat, berapa jiwa yang memanfaatkan apa ini? 1.300 jiwa misalnya kan. Nilai kerjasama 2 miliar. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simpan. Jika ini sudah selesai, ini sudah selesai misalnya ya kan. Ini sudah selesai, simpan. Simpan. Setelah disimpan, simpan di sini. Oke. Baru kita beralih ke menu lainnya. Yaitu menu berikutnya itu lembaga kemasyarakatan. Kita isi nih nama lengkap, nama lembaganya, jumlah pengurus, jumlah anggota. Apa-apa saja lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Kalau sudah ada contoh, ya kan? Jumlah pengurus 23 misalnya, jumlah anggota 52 misalnya, simpan. Kemudian ketik baru, apalagi lembaga perwiritan ibu, perwiritan contoh, ya kan? Jumlah pengurusnya berapa, jumlah anggotanya berapa, simpan. Kemudian klik baru, apalagi namanya, apalagi nama lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa itu, simpan. Setiap selesai mengisi data-data yang ada di sini, mengentry data, maka disimpan. Lalu kita beralih ke menu lainnya, menu BUMD, unit usaha BUMDes, infrastruktur desa. Misalnya untuk menu infrastruktur dan lainnya, di sini juga sudah sangat jelas dan ini gampang diisi, tidak ada yang sulit. Jenisnya misalnya objek apa ini? Di
Di sini sarana transportasi yang biasa digunakan sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke, misalnya ke Kecamatan Hinai, dari desa Tamaran ke Hinai, ke kantor camat. Apa yang digunakan oleh penduduk? Angkutan umum, pilih. Kalau dia kendaraan pribadi, pilih. Kalau sepeda atau becak bermotor, pilih. Kalau jalan kaki dan lain-lain, pilih. Ini sesuai dengan kondisi yang ada, kita pilih. Jenis kendaraan apa? Kendaraan bermotor, roda 3 atau lebih, sepeda motor, ojek, atau apa, kita pilih. Sesuai kondisi yang ada. Jaraknya berapa? Ada 12 km. Kemudian waktu yang ditempuh 3 jam misalnya. Biaya 15.000 misalnya, ya kan. Kemudian ke kantor bupati dari desa Tamaran atau dari desa perkebunan Tanjung Beringin. Apa yang digunakan? Sarana angkutan umum, objek sepeda motor, jaraknya berapa, jarak tempuhnya berapa, waktu yang ditempuh berapa jam, kemudian biaya kalau naik angkot berapa. Begitu juga kantor camat lain, misalnya dari desa Tamaran atau dari desa Tanjung Beringin ke kantor camat Tanjung Pura, berapa kilometer, berapa, apa angkutan yang digunakan, pilih di sini. Jenisnya apa, ojek atau sepeda motor, jaraknya berapa, waktu tempuhnya berapa menit, biayanya berapa, isi semua di sini. Kemudian ke kantor bupati lain, misalnya ke Aceh Tamiang, kantor bupati Aceh Tamiang, berapa, apa yang digunakan oleh masyarakat, angkutan umum. Jenisnya apa, objek sepeda motor, ojek atau sepeda motor, jaraknya berapa, ini semua sudah ada di sini. Tinggal memilih dan mengisi. Ya, rekan-rekan pendamping desa, pendamping lokal desa, rekan-rekan Pokja SGDIS, inilah materi survei yang ada di aplikasi SGDIS Desa. Semuanya gampang atau mudah untuk diisi, tidak ada yang sulit. Dan khusus entry survei desa itu semua tidak memerlukan wawancara. Semua desa sudah tersedia di desa, tinggal memindahkannya ke aplikasi ini. Ya, kemudian survei RT. Di survei RT nanti ini akan melibatkan anggota Pokja dari unsur kepala dusun, agar lebih mudah nanti. Kemudian survei keluarga. Survei keluarga juga akan ditangani, akan diisi oleh anggota Pokja SGDIS. Kemudian survei individu, demikian juga ini nanti akan diisi oleh si anggota Pokja. Intinya adalah anggota Pokja lah yang bertanggung jawab mengisi survei-survei yang ada di aplikasi ini. Oleh karena itu kita sarankan kepada sekretaris desa selaku ketua SGDIS desa segera melakukan rapat untuk mengatur jadwal kerja dan cara kerja penginputan atau entry data menggunakan aplikasi SGDIS desa ini. Tentukanlah jadwalnya agar mereka bisa bekerja dengan baik. Jadwal pemutakhiran data SGDIS Desa 2021 ini berlangsung mulai tanggal 1 Maret 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Oleh karena itu kepada Sekdes, pada Bapak Sekretaris Desa, segeralah panggil seluruh anggota Pokja yang sudah Bapak SK-kan, kemudian lakukan rapat, jadwalkan kapan mulai bekerja. Jadi sebelum 31 Mei 2021 data ini sudah harus dimutakhirkan.